いいだろう。タイとリディアはそう言ったのだ。Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tawi di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film anime isekai yang berjudul Shoujo Seiko no Daimao part ke-9-nya. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Sebenarnya Lydia ingin Art bergabung di garis depan, dikarenakan ia tahu Art memiliki kemampuan sihir yang hebat. Kemudian Art pun meminta Lydia untuk mengantarkannya ke hadapan Raja Iblis. Tapi Lydia bilang jika ingin bertemu dengan Raja Iblis, maka Art harus meraih pencapaian besar terlebih dahulu, dikarenakan dia hanya akan membuka hatinya pada orang yang ia percaya. Hingga akhirnya Art pun mengerti tentang hal tersebut. Setelah hal itu, terlihat Lydia pun ingin menggosok buah jini ketika mereka akan mandi bersama. Sementara Art didatangi oleh pelayan villa di sana. Ia menjelaskan sebelum Art dan lainnya menjalankan tugas, Lydia menyuruh Art dan lainnya tinggal di sini dan juga menganggap ini sebagai rumah Art sendiri. Mendengar hal itu, Art mengingat sahabatnya sendiri telah ia bunuh waktu itu. Saat itu Art merasa ia tidak pantas menjadi sahabat Lydia. Setelah hal tersebut, Art dan lainnya sudah ada di lokasi pasukan Verda. Art mengatakan tidak perlu khawatir, dikarenakan mereka tidak akan langsung bentrok dengan musuh. Ditambah lagi, Ginny dan Irena sudah dilengkapi peralatan sihir yang akan melindungi mereka. Saat itu Art tahu bahwa ia sekarang ada di masa lalunya, di saat Raja Iblis Parvatos memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan pertempuran melawan iblis. Art juga tahu dataran Aralia ini dikuasai oleh iblis. Namun yang menjatuhkan benteng dan kota, sekaligus menjadi dasar menguasai benua, adalah gabungan dari pasukan Lydia dan juga Verda. Hingga akhirnya perang pun pecah di sana. Terlihat cukup banyak prajurit yang terluka di pasukan Lydia dan juga Verda. Sementara itu Irena dan Ginny membawa kotak medis untuk mengobati pasukan nantinya. Tapi tiba-tiba saja ada musuh kuat yang berhasil menerobos garis pertahanan. Hingga akhirnya Art pun akan maju untuk melawannya. Ditambah lagi ini akan jadi prestasi untuk bertemu dengan Raja Iblis. Di sisi lain, Lydia menjadi heran mengapa musuh yang ia tunggu belum saja muncul. Lalu prajurit pun melapor bahwa pasukan Verda diserang oleh pemimpin kelompok musuh, yaitu yang bernama Bulgan. Kembali kepada Art, ia pun dengan mudah mengalahkan Bulgan dan bawahannya. Bahkan saat Lydia dan Sylvia tiba, Bulgan sudah dikalahkan. Terlebih Art bilang bahwa jenderal pasukan musuh sangat lemah. Tapi meski begitu, Lydia berkata ia adalah jenderal besar yang ingin Lydia kalahkan. Saat itu Sylvia pun menjadi marah karena Art telah merebut prestasinya. Namun Lydia bilang Art memang hebat, dan nampaknya hanya masalah waktu saja Art nanti bisa bertemu dengan Varvatos. Setelah kejadian itu, Art dan lainnya menuju tempat tinggal Varvatos, yaitu di Kastil Millennium. Terlihat Irena dan Ginny menjadi terpukau, yaitu dengan kemegahan di dalam kastil. Namun Sylvia mengatakan bahwa kastil ini sangat megah dikarenakan yang membuatnya adalah kakaknya. Saat itu Art pun mengetahui bahwa ia hanyalah Art Meteor. Ditambah lagi ia hanya prajurit biasa yang memiliki sihir hebat. Walaupun dulunya ia adalah Raja Iblis Parvatos. Namun tiba-tiba saja Art pun diserang, yaitu oleh pelayan Raja Iblis lainnya, yaitu Alvarto. Alvarto mengatakan itu adalah caranya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Tapi saat itu Lydia pun muncul dan mengajak Alvarto untuk bertarung. Setelah cukup berdebat, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan Varvatos di sana. Varvatos mengatakan agar mereka berdua tidak membuat masalah di sini. Melihat kemunculan Varvatos tersebut bahkan membuat Ginny pingsan. Kemudian Varvatos pun memarahi Alvarto dikarenakan telah banyak menghancurkan orang yang berbakat. Hingga akhirnya Varvatos pun mengusir Alvarto. Setelah hal itu, Varvatos pun mengajak Art dan lainnya masuk ke dalam. Terlihat Lydia pun menggoda Varvatos yang merindukannya.
dikarenakan Lydia satu-satunya teman dari Varvatos. Kemudian terlihat Varvatos ditawari pelayanan di sana. Namun Varvatos tidak menerima satupun dari mereka. Melihat hal itu, Irena dan Ginny menjadi kagum pada Raja Iblis Varvatos. Namun saat itu Varvatos menanyakan mengapa mereka berdua menyebut ia Raja Iblis. Hingga akhirnya Ad menjelaskan sebenarnya mereka berdua menyebut yang mulia. Saat itu Ad pun menjadi heran dikarenakan harusnya gelar Raja Iblis sudah ada di era ini. Diketahui ternyata Raja Iblis ada dua orang di era ini. Setelah hal itu, Ad pun menceritakan hal tersebut pada Verda. Verda berkata Raja Iblis yang dimaksud oleh Ad adalah orang yang berbeda. Verda pun memiliki teori bahwa sejarah dimensi dunia Ad dan di sini itu berbeda. Dengan kata lain, ada yang merubah sejarah. Mendengar hal itu, Ad pun mengingat perkataan orang yang mengaku dewa sebelumnya bahwa ada orang yang ingin mengubah dunia. Dan ketika pertemuan dengan Raja Iblis maka akan mengguncang dunia dan salah satu dunia akan lenyap. Daripada itu, ia pun meminta Ad untuk melenyapkan makhluk tersebut. Kemudian Ad menyimpulkan bahwa ia harus mengalahkan Raja Iblis di masa kini untuk kembali ke dunia mereka. Namun meski begitu, itu hanya tebakan Ad saja. Saat itu Irena pun mempunyai saran, yaitu untuk meminta bantuan kepada Varvatos. Tapi Verda mengatakan hal itu percuma saja. Dikarenakan sesudah Raja Iblis menaklukkan wilayah Varvatos, saat itu Varvatos pun mencoba berbicara dengan Raja Iblis. Namun Raja Iblis tidak menanggapinya. Ditambah lagi Varvatos saja tidak bisa menang melawan Raja Iblis. Hingga akhirnya Ginny berkata, mengapa mereka tidak menjelaskan bahwa ada lainnya dari masa depan. Dan juga mengingatkan Varvatos bahwa Raja Iblis di masa kini sangat berbahaya. Namun Ad menjadi ragu apakah ia bisa membujuk Varvatos, dikarenakan mereka belum mempunyai prestasi yang besar. Kemudian Lydia pun muncul di sana untuk mengajak Ad berperang di garis depan. Mendengar hal tersebut, tanpa ragu Ad pun langsung berangkat bersama Lydia dan lainnya. Saat itu Lydia pun mengatakan bahwa lawan mereka kali ini adalah Raja Kutukan, yaitu Mervilas. Mendengar itu, Ad bilang ia hanya pernah mendengar namanya. Namun Sylvia menjelaskan bahwa penyihir dibagi tingkatan dari 1 sampai 7. Dan Mervilas adalah salah satu iblis peringkat tinggi, yaitu Archdemon. Terlihat Ad pun mengingat bahwa Mervilas ini adalah salah satu penyebab ia harus membunuh Lydia waktu itu. Setelah hal tersebut, penyerbuan pun dimulai. Tapi saat itu Ad pun langsung menghabisi pasukan yang ada di depan mereka. Sylvia pun mengatakan Ad jangan bangga, dikarenakan Ad hanya menghabisi Krochos saja. Terlihat Ad pun membenci tatapan Lydia yang menatapnya seperti ini. Namun meski begitu, Ad tidak akan membiarkan ini sesuai dengan sejarah. こいつの今回ばかりは Tak lama setelah hal itu, mereka bertiga pun melihat kastil Mervilas yang terbakar. Tapi mereka dikejutkan dengan Mervilas yang terbunuh oleh seseorang. Saat itu Ad pun bertanya siapakah orang tersebut. Dan ternyata ia adalah orang yang sudah Ad tebak. Dan ia adalah Raja Iblis. Raja Iblis pun menyuruh mereka menyampaikan pesan pada Varvatos bahwa ia akan mengambil wilayahnya yang ia incar. Dengan kata lain, ini adalah pernyataan perang. Tak lama setelah hal itu, Raja Iblis pun pergi dari sana. Kemudian rapat pun diadakan untuk membahas pernyataan Raja Iblis sebelumnya. Namun saat itu 7 dewan keberatan atas kehadiran Ad dan juga lainnya, dikarenakan mereka hanyalah tamu di sini. Namun Varvatos mengatakan ia tidak bisa mengabaikan jasa Ad dan juga lainnya. Varvatos bilang ia akan melawan Raja Iblis dengan kekuatan penuh. Ditambah lagi menuntaskan semuanya hanya dalam 1 hari. Terlebih lagi Varvatos juga akan bertempur bersama 4 Raja Langit lainnya. Sementara Ad berkata Raja Iblis dicap telah abadi. Dan bagaimana caranya untuk mengalahkannya? Varvatos mengatakan itu adalah rahasia. Varvatos pun menegaskan perang akan dimulai 3 hari lagi.
Ditambah lagi harus menghancurkan istana musuh. Setelah hal itu, Ad pun menanyakan di manakah Lydia pada Latima. Latima berkata Lydia sedang mengerahkan pasukannya. Setelah hal itu, Ad pun mengetahui bahwa sejarah pasti sudah mengalami perubahan, dikarenakan Lydia dan lainnya tidak mati. Ad pun bingung apakah ia harus kembali ke masa depannya. Namun tiba-tiba saja saat itu Raja Iblis pun ada di kamar Ad. Ia mengatakan bahwa Lydia akan mati seperti yang sudah ditakdirkan. Kemudian Raja Iblis bilang, Ad tidak perlu berpura-pura lagi dengan topengnya. Mendengar hal itu, Ad pun menjadi bingung. Hingga akhirnya Raja Iblis pun membuka topengnya. Saat itu Ad pun menjadi sangat terkejut, dikarenakan Raja Iblis ternyata adalah dirinya dari era yang berbeda. Raja Iblis mengatakan bahwa mereka berdua mengalami hal yang sama, yaitu terlahir kembali dengan nama Ad Meteor. Namun Raja Iblis berbeda dikarenakan ia telah gagal total dan kehilangan segalanya. Dan ia pun sekarang menyebut dirinya Disaster Rogu. Diketahui ternyata ia juga dikirim oleh dewa untuk sampai ke era ini. Namun di saat itu Rogo pun memiliki rencana untuk menyelamatkan Lydia dan juga untuk menebus dosanya. Ia pun mengajak Ad untuk bekerja sama menyelamatkan Lydia. Terlebih lagi, Rogo juga sangat membenci Varpatos di era ini. Ia pun mengatakan sama halnya seperti Ad diberikan tugas oleh dewa, namun ia diberikan tugas oleh dewa untuk menghancurkan dunia. Ditambah lagi, mereka berdua mengingat di mana di saat Lydia mati terkena kutukan dan juga kehilangan teman-temannya. Bahkan saat itu Ad pun menjadi bingung, apakah ia harus menyelamatkan Lydia atau kehancuran dari musuhnya. Namun pada akhirnya Ad pun memilih Lydia. そう、リディアを後ろずれた。俺はリディアを選んだ。ならば Terlihat mereka berdua pun merasakan rasa bersalah yang luar biasa pada Lydia. Bahkan setelah Rogo terlahir kembali dengan nama Ad Meteor, ia merasa masih terus menimbun dosa. Hingga akhirnya ia pun bertekad ia ingin dibunuh oleh Lydia dan menjadi musuh dunia yang dibenci. Kemudian Rogo pun mengajak Ad untuk melakukan hal yang sama. Namun terlihat Ad menahan kerjasama dikarenakan diingatkan oleh jiwa Lydia agar tidak bertindak bodoh. 3日後、滅亡の大地にて変。つまらんことはするんじゃねえぞ。 Setelah hal itu, Ad pun menanyakan kepada Latima apa ia rela mengorbankan nyawanya untuk Lydia. Tanpa ragu, Latima mengatakan ia akan melakukannya. Setelah hal tersebut, Ad pun makan bersama yang lainnya. Namun saat itu Ad menjadi galau dikarenakan waktu itu ia ditanya oleh Jinny apakah Ad adalah Raja Iblis. Hingga akhirnya Lydia pun mengajak Ad untuk jalan-jalan ke pasar kota. Di saat itu Lydia pun menggoda wanita di sana. Kemudian Ad pun mengejek Lydia bodoh dengan tingkah cabulnya pada wanita. Kemudian terjadilah adu tinju di sana sampai mereka berdua menjadi tepar. バカ野郎のリディア様。私の前にいるのは野蛮なメスザルですよ。あ、バカ？して本当に勘だけは鋭いですね。どうよ。もやつ。 Setelah hal itu, Lydia pun mengajak Ad ke tempat yang sudah hancur. Terlihat di saat itu Lydia pun dikerumuni arwah yang tidak terima dikarenakan telah dibunuh oleh Lydia. Lydia menjelaskan dulunya tempat ini dihuni oleh para iblis. Namun Lydia dan lainnya menaklukkan tempat ini untuk wilayahnya. Tapi akhirnya mereka pun membantai para iblis dikarenakan tidak mau mendengarkan mereka. やっぱきついな。無理か。野襲までかけてくる。だったよ。だが占領は難しそうしなきゃ仲間が犠牲になる。 Terlihat Lydia berkata iblis dan manusia tidak ada bedanya. Ia pun merasa bersalah dan ialah monster sebenarnya. Namun meski begitu, ia akan terus berperang untuk membuat dunia damai, termasuk untuk para iblis. Setelah hal itu, Lydia pun bertekad ia akan mati menyedihkan untuk menebus dosanya. Ia pun mengingatkan Ad untuk tidak mengubah caranya mati nanti. Di malam harinya, mereka berdua pun pulang ke villa. Terlihat Lydia pun memberikan hadiah pada Irena dan Jinny, yaitu sebagai ganti dikarenakan mereka pulang malam.
シルフィーすまんかった。寂しい思いをさせちまったな。血が騒ぐんだ。寝酒にでも付き合ってくれよ。Setelah hal tersebut, 4 Raja Langit memulai perang dengan pasukan iblis. Namun saat itu Farfatos menghentikan Alvarto dikarenakan ia akan menyerang secara ekstrim. Terlebih lagi Alvarto tidak bisa membedakan antara musuh dan teman. Farfatos mengatakan kalau terus begini tidak bisa mendekati kastil musuh. Hirake, Gokumon. とご覧あれ。我混沌の中。身内の敵はさておき。あのクソバカタレが敵も味方もない。軍勢か。このままでは敵場へ近づく。Sementara itu, Lydia dan Sylvia sedang melawan pasukan iblis. Saat itu Sylvia kesal kepada Ard dikarenakan Ard tiba-tiba pergi di saat penyerangan. Saat itu Lydia pun meminta Sylvia mengurus urusan di sini. Di sisi lain, Ard pun berbicara pada Raja Iblis bahwa ia tidak akan menyelamatkan Lydia, dikarenakan Lydia sendiri yang meminta Ard untuk tidak menyelamatkannya. Kemudian dikarenakan kesepakatan gagal, terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Namun terlihat pertarungan mereka selalu imbang. Terlihat Rogu pun berkata, apakah Ard mengetahui mengapa ia ingin mendengar jawaban Ard sekarang, yaitu bersamaan dengan mulainya perang hari ini. Dan nampaknya Rogu memiliki suatu rencana yang licik. Oke guys, itu adalah dari Shijou Seiko no Daimao part ke-9-nya. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate hari Kamis ataupun Jumat paling telat, oke? Dikarenakan memang butuh 2 episode agar durasinya lebih panjang ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.